Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Tertulis dalam kitab Mazmur 3 ayat 4, kata kunci renungan pada malam ini adalah perisai pelindungku, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 3. Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom, anaknya, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku, dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Tertulis di dalam kitab Mazmur 3, topik dari ayat emas renungan kita adalah aman tidak berarti tak ada bahaya, tetapi hadirnya Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, membayangkan diri kita dikelilingi oleh ikan hiu. Pastilah cukup menakutkan. Saya sering memancing di Teluk Meksiko, membaca banyak artikel tentang gigi hiu yang runcing, dan menonton banyak film mengenai serangan ikan hiu, sehingga saya mengetahui betapa berbahayanya mereka. Tetapi saya juga pernah dikelilingi oleh ikan hiu, dan tetap merasa aman. SeaWorld di Florida mempunyai ruang pameran bawah laut yang memungkinkan Anda berada dalam satu ruangan dengan banyak hiu yang beratnya ribuan kilo. Sebuah lorong dari kaca bening memungkinkan Anda berjalan di tengah akuarium yang berisi banyak ikan hiu itu.
Wisata di sana akan membuat Anda mengenali dunia hewan pemangsa ini, dan merasakan kehadiran serta kekuatan mereka, tetapi tetap terlindung dari serangan mereka. Daud mempunyai pengalaman berada di kedalaman laut, dan dikelilingi para pemangsa. Sebagai seorang yang berkenan di hati Allah, ia telah belajar menjadikan Tuhan sebagai pelindungnya. Apakah rahasianya? Daud membawa semua ketakutannya di hadapan Allah. Ia tidak menghiraukan perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak akan menolongnya. Bahkan ia belajar untuk tidur, dan percaya bahwa tidak ada sesuatu pun dapat menyentuhnya tanpa seizin Tuhan. Daud menemukan perlindungan di dalam Allah. Bapa, berikanlah kami kepercayaan yang sama. Ajari kami untuk mempercayai Engkau sebagai perisai dan pelindung kami. Apa kata Alkitab tentang perlindungan? Pada akhirnya, perlindungan kita datang dari Tuhan. Pada saat serangan fisik dan spiritual dan dalam segala jenis situasi yang mengancam, mereka yang percaya kepada Tuhan menemukan Dia sebagai pelindung yang kuat. Dia melindungi semua orang yang berlindung padanya. Berikut beberapa bagian lain yang menekankan perlindungan Tuhan. Kamu adalah tempat persembunyianku. Anda akan melindungi saya dari masalah dan mengelilingi saya dengan nyanyian pembebasan. Kamu membuat tabunganmu membantu perisaiku, dan tangan kananmu menopangku. Bantuan Anda telah membuat saya hebat. Engkau menyediakan jalan yang lebar untuk kakiku, sehingga pergelangan kakiku tidak goyah. Kamu adalah perlindungan dan perisaiku. Saya telah menaruh harapan saya pada kata-kata Anda. Tuhan, berapa banyak musuhku, berapa banyak yang bangkit melawan saya, tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai di sekelilingku, kemuliaanku, yang mengangkat kepalaku tinggi-tinggi. Allah menjanjikan perlindungan fisik kepada umat-Nya, bangsa Israel. Sebagaimana mereka mematuhi hukum, perlindungan ilahi itu diperluas untuk menjaga mereka aman dari bangsa-bangsa yang akan datang melawan mereka saat mereka memasuki tanah perjanjian dan musuhmu membelakangi kamu. Di dalam perjanjian lama, di sini kita melihat Tuhan melindungi mereka yang tindakannya sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah Dia tetapkan sebelumnya. Mazmur 121 adalah lagu yang sangat membesarkan hati bagi mereka yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Pemazmur pertama-tama mengidentifikasi bahwa pertolongannya berasal dari Tuhan seluruh bumi. Dia kemudian mengajar kita tentang perhatian Tuhan terhadap anak-anak-Nya, Dia yang tidak pernah tidur bertugas siang dan malam. Akhirnya, pemazmur meyakinkan kita bahwa Allah yang menjaga kita akan melindungi kita dari bahaya dan Dia mengawasi semua aktivitas kita sekarang dan selama-lamanya. Orang-orang yang mengetahui perlindungan Tuhan antara lain Daud, Nuh, Daniel dan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Perlindungan Allah bahkan nyata dalam kehidupan Ayub. Ya, Ayub mengalami banyak pencobaan sebagai akibat dari serangan iblis. Tetapi Tuhan menetapkan batasan yang tidak dapat dilanggar oleh iblis. Setan dibatasi hanya untuk melakukan apa yang Tuhan izinkan, dan tidak lebih. Melalui semua kesengsaraan dan penderitaan yang dialami Ayub, Tuhan melindunginya dari bahaya yang lebih besar. Tuhan juga melindungi iman Ayub, membiarkan Ayub diuji hanya sejauh ini sebelum Dia masuk dan berbicara kepada Ayub.
Dan Ayub tidak dapat melihat Tuhan bekerja di balik layar, tetapi dia memahami bahwa perlindungan Tuhan itu pasti dan setia. Tuhan berjanji kepada umat-Nya, "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu atau meninggalkanmu." Dalam kitab suci, Allah menggunakan beberapa cara untuk melindungi dan menguji umat-Nya, termasuk malaikat, banjir, jalan keluar, keputusan kerajaan, tentara kafir dan insomnia. Kuasa dan kreativitas Tuhan tidak terbatas, tahu rasa sakit atau kehilangan. Kisah Ayub menunjukkan kepada kita bahwa, meskipun Allah mampu membebaskan kita dari setiap bencana atau masalah fisik, mungkin bukan kehendak-Nya untuk melakukannya. Terkadang Dia menggunakan pencobaan untuk menyucikan kita. Pada saat-saat ini, kita harus menganggapnya sebagai kebahagiaan murni, karena dengan mengizinkan pencobaan, Allah menguji iman kita untuk mengembangkan iman yang lebih dalam sehingga kita bertekun dan bertumbuh menuju kedewasaan dan keserupaan dengan Kristus. Melindungi kita dari pencobaan tidak selalu bermanfaat bagi kita. Selain itu, Allah tidak selalu melindungi kita dari akibat dosa kita sendiri atau akibat negatif dari dosa orang lain. Dunia kita telah jatuh, dan kita menanggung kesulitannya. Banyak orang di dalam Yesus Kristus menanggung penganiayaan. Janji perlindungan Tuhan tidak menjamin bahwa kita tidak akan pernah dicobai. Yesus meyakinkan murid-murid-Nya, "Aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu, agar kamu memiliki kedamaian di dalam diriku. Di dunia ini Anda akan mengalami kesulitan, tapi berhati-hatilah, Aku telah mengalahkan dunia." Namun, dalam setiap situasi, Tuhan tetap memegang kendali, dan penderitaan kita ada batasnya. Tuhan tidak akan membiarkan kita diuji melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Gelombang mungkin bergolak dan mengaum, kata Tuhan, tetapi mereka tidak pernah bisa melewati batas yang kutetapkan. Sebaliknya, fokus kita adalah pada perlindungan rohani Tuhan terhadap musuh jiwa kita. Untuk perlindungan rohani kita, Allah telah memberi kita perlengkapan senjata rohani dan kedamaian-Nya sendiri untuk menjaga hati dan pikiran kita. Janji perlindungan fisik bukanlah milik kita di bawah perjanjian baru. Hakikat perlindungan Allah adalah berdiamnya Roh Kudus secara kekal. Perlindungan inilah yang ada dalam pikiran Paulus ketika dia menulis, "Tuhan akan menyelamatkan saya dari setiap serangan jahat dan akan membawa saya dengan selamat ke kerajaan surgawi-Nya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Bangsa Romawi dapat melakukan yang terburuk, tetapi Paulus memiliki keyakinan bahwa meninggalkan tubuh adalah hadir bersama Tuhan untuk hari pemuliaan terakhir. Orang percaya disegel, apapun yang terjadi di dunia ini, surga adalah rumah kita. Kita aman secara rohani. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan Dia. Mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menjulurkan akar-akarnya ke tepi aliran. Ia tidak takut ketika panas datang. Daunnya selalu hijau. Ia tidak khawatir dalam tahun kemarau dan tidak pernah gagal menghasilkan buah. Kita mendekat kepada Tuhan dan mempercayai perlindungan-Nya. Kita mengundang pekerjaan-Nya di dalam kita, mengetahui bahwa Dia akan mencapai tujuan-Nya yang baik dalam hidup kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia,
Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.